kabar Ibu? Baik, baik. Mbak sendiri gimana kabarnya? Ya, kami juga dalam keadaan baik, tim Women's Association dalam keadaan baik. Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara untuk Perempuan Tangguh 2021. Kami boleh langsung mengajukan pertanyaan ya Bu ya? Boleh Mbak, silakan. Oke Bu, pertama-tama kita boleh tahu nggak Bu, Ibu boleh bercerita nggak Bu tentang apa yang melatar belakangi Ibu terjun di dalam bisnis bidang beauty, seperti itu, silakan Bu. Oke. Terima kasih kepada majalah Women Obsession. Kalau saya salah penyebutannya mohon dikoreksi. Jadi sebenarnya saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada pihak majalah dan kepada personilnya yang sudah menyempatkan waktu juga untuk bertemu dengan saya. Nah, pertanyaan Ibu Enji tadi tuh memang sangat menarik ya. Sebenarnya tuh dari dulu, ini impian saya dari dulu. Saya kepingin sekali punya bisnis di bidang beauty. Jadi kecantikan, karena memang satu, panggilan jiwa sebagai seorang wanita. Pertama itu. Kedua, saya memang suka yang indah-indah, yang rapi-rapi, ya pokoknya yang terlihat rapi dan indah, itu saya suka sekali. Termasuk keindahan kulit daripada wanita, terutama perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pria juga. Jadi saya suka segala sesuatu yang bersih dan indah. Nah, itu yang menginspirasi saya untuk membuat itu. Kemudian saya melihat, saya membuat bekerja sama dengan pihak Korea, kebetulan produk ini Sunkim Skincare and Cosmetic. Jadi saya bertujuan sebenarnya melihat wajah-wajah kulit orang Korea itu sangat bagus, halus. Bahkan karena saya dulu sering sekali di Korea, mereka tanpa memakai produk apapun kok bagus ya. Nah, sementara kan saya nggak mau hanya di sana aja yang seperti itu, sehingga saya discuss lama dengan dokter-dokter di Korea, dan akhirnya kita membuat produk sendiri di sana untuk dibawa ke Indonesia. Gimana juga, saya juga kepengen produk ini juga tidak hanya diproduksi di Indonesia, di Korea, dan kita hanya mengimpor. Jadi saya dalam waktu dekat ini ingin membuatnya langsung di Indonesia. Nah, kemudian untuk rumah kecantikan Nidia House of Relax itu adalah berhubungan dengan Sunkim Skincare and Cosmetic, karena itu bergerak di bidang untuk perawatan kulit, wajah, rambut, kaki, ya seperti biasalah wanita-wanita kalau ke situ ya Mbak Enji. Tapi sebenarnya bisnis saya yang satu lagi adalah perusahaan di bidang IT Mbak Enji, sebenarnya yang besar di saya, yang belum pernah tahu dan belum pernah diliput di majalah manapun, jadi makanya saya menjelaskan di sini. Jadi ada satu perusahaan yang saya mengelola adalah perusahaan IT yang bergerak di bidang sistem integrasi sebenarnya itu. Itu yang membuat saya jadi besar sebenarnya sebelum perusahaan-perusahaan kosmetik itu. Dan memang dalam waktu dekat ini kita, salah satu perusahaan IT saya akan menuju go public juga. Jadi itu perusahaan itu. Nah, seperti ya angan-angan setiap orang termasuk wanita, yang seperti Mbak bilang judulnya dalam kali ini Wanita Tangguh 2021, ya memang saya bisnisnya di bisnis seperti itu Mbak. Selain kecantikan lembut-lembut, saya juga punya bisnis yang memang teknologi gitu Mbak. Ternyata ada bidang teknologi juga ya Bu yang dijalani. Iya. Ibu boleh bercerita Bu, kita tahu kita sekarang sedang berada di dalam masa pandemi ya Bu ya. Pasti ada tantangan bisnis Ibu tersebut. Boleh diceritakan Bu apa saja kendala yang Ibu hadapi di tengah pandemi seperti saat ini? Iya, tentunya semua masyarakat Indonesia dan bahkan di dunia sangat kaget dengan datangnya virus corona yang kita sebut COVID-19. Yang diharapkan oleh kita hanya sebentar saja, seperti dulu flu burung dan lain sebagainya, yaitu 3-6 bulan selesai. Tapi tidak ada yang menduga bahwa dia bisa sampai udah setahun dan hampir mau 2 tahun sekarang. Nah, itu akan berimpact kepada semua lini bisnis, ya, tidak hanya di bisnis kosmetik, bisnis manapun. Orang-orang terkaget di tahun 2020 awal sampai 2020 akhir, yaitu kita tidak bisa bergerak, semua harus sebut dulu namanya mungkin WFH, lockdown ya, apa itu ya dulu ya.
Tapi memang kita tidak boleh menolak itu peraturan pemerintah itu, karena tujuan pemerintah seperti kita tahu adalah agar supaya memutus rantai virus tersebut. Nah, di efek yang lain tentunya banyak sekali bisnis yang drop sehingga membuat mungkin perusahaan-perusahaan yang harus memberhentikan karyawan atau merumahkan karyawan. Nah, ada gejolak di perusahaan saya juga seperti itu, Mbak. Tetapi bersama-sama dengan para direksi, kami berpikir kalau sebagian tetap diselamatkan, namun sebagian harus dirumahkan, menurut perasaan kami tidak adil. Sehingga kami berusaha bicara dengan karyawan, ini kita anggap aja sementara 70% semua harus dapat, tetapi tidak boleh dirumahkan sampai pelan-pelan membaik gitu. Memang orang kaget dengan pandemi COVID ini, karena semua bingung, semua memang keselamatan manusia lebih dipentingkan. Bisnis-bisnis juga menjadi lambat, seperti pengiriman barang dari Korea atau dari perusahaan IT saya dari China itu ya, Singapura. Itu pada saat itu waktu order barang kita tertahan sampai biasanya 4-6 minggu menjadi 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi Mbak Angie bisa bayangkan bagaimana dropnya bisnis. Tapi memang thanks God, kalau kita memang tujuannya baik, pasti akan ada jalan selalu. Nah, setelah tahun 2021, masyarakat mulai sadar bahwa tidak bisa berdiam begitu aja. Harus dengan cara Zoom, atau harus dengan cara apapun kita meeting atau diskusi. Jadi mungkin di sekitar akhir-akhir tahun 2020, orang menggunakan Zoom. Nah, tentunya kalau orang menggunakan Zoom atau menggunakan apapun itu membutuhkan jaringan yang baik seperti yang tadi kita bermasalah dengan jaringan. Nah, pada saat membuat jaringan itu harus ada kabel, harus ada apapun itu semua. Disitulah perusahaan saya, perusahaan IT saya, Tekno9 Indonesia bergerak. Ya, jadi kita bangkit di situ. Justru sekarang ini orang-orang tidak mau diam, semua menggunakan teknologi. Nah, perusahaan yang saya pegang itu bergerak bangkit, Mbak. Karena memang perusahaan IT yang salah satu perusahaan yang diperlukan selain perusahaan yang bergerak di bidang medis, IT, dan ekspedisi atau pengiriman barang. Kalau kita praktis order barang online dan diantar, ya Mbak ya. Nah, dari itulah kita bangkit lagi pelan-pelan semuanya. Dan memang thanks God dalam akhir tahun ini mungkin PT Tekno Indonesia akan go public TBK gitu. Itu. Jadi saya bersama teman-teman, tentunya saya tidak sendiri Mbak Angie. Saya dengan manajemen bersama-sama berusaha agar supaya perusahaan IT, perusahaan kosmetik kami tetap berjalan. Walaupun kalau Nindi House of Relax sempat tidak boleh buka karena memang bersentuhan tangan, bersentuhan kepala dengan orang, jadi kita sempat tutup. Tapi tetap kita jaga, kita tidak berhentikan karyawan. Seperti itu Mbak Angie. Kita perusahaan IT tersebut malah bisa bangkit ya begitu kondisi seperti ini ya. Iya. IT, medis, dan ekspedisi ya Mbak ya. Tapi harapannya mudah-mudahan semua bisnis bisa bangkit lagi. Baik. Gitu. Boleh tahu Ibu sekarang sedang mengambil pendidikan S3 untuk di bidang apa dan di mana? Saya kebetulan S1 saya komputer, makanya saya membuka bisnis IT. Nah, dengan bisnis komputer itu saya sudah puas sebenarnya awalnya Mbak. Tapi kemudian saya sudah mulai berasa nyaman nih dengan bisnis saya karena saya sudah bisa membuka rumah kecantikan, sudah bisa membuat brand kosmetik dan sudah bisa IT. Tapi ternyata tidak sekedar itu aja Mbak. Saya pikir rupanya setiap kali kita berbisnis kita itu selalu sudah bersinggungan dengan hukum nih. Jadi apa nih ya saya nih tiap kali baca surat atau ada apa bersinggungan bermasalah hukum. Akhirnya saya pengen tahu lebih detail apa sih itu sebenarnya tentang hukum. Makanya saya mengambil sekolah S1 hukum pada saat itu. Terus setelah lulus S2 hukum juga, saya sekolahnya barengan Mbak, S1 dan S2 bareng. Dan saya selesai lebih dulu S2 magister hukum. Dan di 2021 ini saya mendapatkan gelar 2 sekaligus, S1 dan S2. Jadi sarjana hukum dan magister hukum, yaitu magister hukum di awal tahun, sarjana hukum baru saja 2 minggu lalu. Jadi itu kemudian S3 hukum, pada saat saya selesai S2 hukum, saya meneruskan S1 hukum. Tapi saya menjadi addicted rupanya belajar ya, pengen tahu lebih banyak. Saya langsung ngambil kuliah lagi S3 program doktor hukum. Jadi pada saat itu saya bebarengan kuliah S1. Waktu dulu S2 dan S1, sekarang S1 dan S3.
Nah, S1 baru saja selesai, baru saja lulus, dan S3 sekarang saya sudah semester kedua. Jadi semester depan saya menyusun disertasi program dokter hukum. Kebetulan sekali memang akhirnya rupanya kita butuh mengetahui tentang hukum. Jadi kita sekolah hukum bukan harus menakut-nakuti orang. Kita sekolah hukum bukan harus menjadi pengacara. Kita sekolah hukum bukan harus mengambil profesi tertentu, tapi supaya kita tahu dan berperilaku lebih tepat gitu. Prinsip saya itu. Iya. Ibu inspiratif sekali memang ini ya, mencari ilmu sampai ke tingkat paling tinggi sekaligus seperti itu ya Bu. Ya. Baik. Nah, kesibukan ini Bu, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara seperti tadi tetap kuliah, bekerja, kemudian mengurusi bisnis, kemudian mengurusi rumah tangga atau untuk diri sendiri gitu, seperti apa Bu? Iya, baik Mbak Eji. Mengurus waktu memang agak sedikit kesulitan tentunya. Karena pasti bingung mau kuliah, apalagi waktu offline kuliah double, S1, S2. Kemudian bisnis, kebetulan mengolah ada 5 perusahaan. Nah, kemudian keluarga. Nah, kemudian hobi. Nah, itu memang sedikit-sedikit kewalahan, tetapi thanks God saya memiliki keluarga yang luar biasa mensupport saya, suami saya dan anak saya, yang mereka selalu memberikan semangat ke saya. Kalau saya sudah mulai kelelahan, semangat kata mereka. Nah, terus kemudian di perusahaan saya punya orang-orang yang luar biasa juga, partner-partner bisnis yang luar biasa. Walaupun saya hanya dengan bertelepon, mereka sudah tetap menjalankan bisnisnya dengan baik. Di perusahaan IT, di perusahaan kosmetik, di perusahaan kecantikan juga seperti itu. Nah, di kampus juga saya tuh memiliki sahabat-sahabat yang luar biasa. Kalau saya miss ada tugas apa, mereka kasih tahu lagi ada tugas ini. Jadi saya tidak tertinggal. Apa saja kesibukan dan hobi yang Ibu lakukan di waktu senggang? Oke. Karena sekarang pandemi COVID, jadi sebenarnya orang kan takut keluar rumah, seperti kebanyakan ibu-ibu dan bahkan mungkin bapak-bapak, akhirnya berkebun-kebun kecil-kecilan gitu. Nah, saya juga seperti itu. Terus kemudian jalan pagi atau jalan sore, memasak. Jadi kegiatan-kegiatan yang terlupakan pada saat kita sibuk, sekarang kita bisa karena kita lakukan pekerjaan lainnya dengan Zoom, ya Mbak Enji ya. Dengan Zoom, kuliah dengan Zoom, meeting dengan Zoom, terus bercerita dengan Mbak Enji dengan Zoom, maka kita masih ada waktu untuk belajar masak, bertanam, merapikan rumah, terus lain sebagainya. Masih banyak hal yang saya lakukan. Jadi itu yang saya merakai bunga, itu saya lakukan. Ibu boleh sharing lagi Bu, cara Ibu menjaga kesehatan dan kecantikan seperti apa Bu? Pasti berbeda nih ya dengan orang yang memiliki bisnis kesehatan dan kecantikan. Sebenarnya menjaga kesehatan dan kecantikan setiap orang, kalau saya lihat sih sama mirip ya. Hanya tinggal bagaimana kita, yaitu pasti harus bersih selalu. Cuci wajah selalu, jangan lupa. Nah, seperti kalau kita pulang rumah, kalau pergi-pergi, memang untuk selain menjaga kesehatan, juga jangan sampai ada kebawa virus-virus itu. Kalau zaman sekarang ya Mbak Enji, langsung mandi, ganti baju langsung. Nah, soal kulit, karena kita jarang pergi-pergi, tapi justru kita pikir nih, oh nggak apa-apa nih kan jarang pergi-pergi di rumah aja. Keliru juga, karena matahari juga masuk dari kaca gitu kalau di sini. Atau jalan pagi, jalan sore juga ada matahari. Atau lampu-lampu LED juga itu kan merusak kulit. Maka kita harus sering memakai krim pelembab kulit tetap kalau saya. Nah, pembersih wajah selalu harus, sama penyegar. Masker-maskeran dikit-dikit juga ada lah ya. Nah, kemudian kalau asupan pasti air putih. Kebetulan saya orangnya penyuka teh, jadi saya nggak pernah minum kopi, memang dari dulu, dari saya lahir, jadi kalau minumnya teh, segala macam teh saya suka, tapi harus diiringi dengan air putih sih Mbak. Nah, kemudian susu juga perlu sebenarnya. Vitamin yang sekarang udah umum semua orang meminum vitamin C dan D3 sama vitamin E ya. Itu yang saya lakukan untuk dari dalam dan air putih. Kemudian satu lagi Mbak, bawa rileks. Segala sesuatu bawa rileks.
Jadi bawa relax itu gimana sih? Tiap orang beda-beda tuh kalau bawa relax. Ada orang relax dengan telepon-telepon dengan teman, udah relax pasti kan. Jadi tukar-tukar sharing-sharing pengalaman. Ada juga orang relax dengan misalkan masak, dia pasti relax, atau jalan-jalan relax. Ya semua bawa relax, jangan bawa tegang. Saya tuh belajar relax, saya suka sekali belajar memang. Jadi kalau bagi saya belajar, baca buku-buku, ya buku-buku semua tuh saya relax tuh. Jadi saya suka gitu. Itu yang saya tips and trik saya untuk tetap sehat sampai hari ini. Jadi yang tadi saya bilang, orang relax tuh macam-macam. Ada orang dengan tidur udah relax. Ada orang misalnya berteman, telepon-telepon gitu, dia relax. Atau berkebun relax. Baca. Nah kalau saya suka belajar. Jadi kalau belajar bagi saya tuh enak banget. Mengetahui hal-hal yang saya tidak tahu. Membaca buku, saya suka banget. Iya, menambah wawasan juga seru memang Bu ya. Baca buku. Iya, baca buku. Kemudian Bu, kita bahas tentang harapan dan obsesi. Obsesi Ibu ataupun target di tahun 2021 ini ataupun tahun mendatang bagi diri sendiri maupun bagi bisnis Ibu semuanya seperti apa kira-kira? Ya, Mbak Enji, kalau obsesi saya untuk diri sendiri, yang penting saya bisa melihat anak saya sehat terus dan sukses. Itu pertama. Karena itu namanya diri. Walaupun dia anak, tapi bagian dari saya. Jadi kalau saya melihat dia sukses dan dia bahagia, pasti saya bahagia. Jadi udah membahagiakan diri saya. Melihat suami saya happy setiap hari, itu berarti saya sudah bahagia itu melihatnya. Nah, kalau saya tentu menjaga kesehatan seperti yang saya sebutkan. Nah, untuk perusahaan, obsesi saya lepas daripada lubang jarum. Dari masalah-masalah yang pandemi COVID, tentunya cash flow agak berantakan sedikit, pasti ada. Lepas sehingga karyawan-karyawan bisa lebih sejahtera dari sekarang. Oke, semoga tercapai ya Bu ya. Kemudian Bu, iya. Sedang berada di bulan Agustus nih, bulan Agustus kan ada hari kemerdekaan Indonesia. Harapan Indonesia seperti apa Bu? Harapan saya untuk bangsa Indonesia sebagai warga negara Indonesia, tentunya saya berharap pemerintah ikut campur tangan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Jadi jangan sampai ada yang tidak tersentuh oleh pemerintah. Saya senang kalau presiden maupun jajarannya ke bawah benar-benar touch ke masyarakat langsung, melihat bagaimana masyarakat itu. Nah, mengobati masyarakat atau mencegah COVID-19 dengan di rumah aja memang tidak salah. Karena memutus rantai tujuannya positif. Tetapi jangan lupa banyak masyarakat Indonesia yang hidupnya harus setiap hari keluar untuk makan yang sehari-sehari harus makan. Belum banyak masyarakat Indonesia yang punya tabungan untuk hidup misalkan 3 bulan dalam rumah saja dengan menggunakan tabungan, belum banyak. Jadi harapan saya memang pemerintah supaya ikut campur untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga di ulang tahun Indonesia Dirgahayu yang ke-76 kalau nggak salah, semua masyarakat mulai tersenyum kembali, tidak ada lagi kekhawatiran atau keresahan. Nah, kemudian bagi pengusaha-pengusaha atau orang-orang kalangan atas, bantu pemerintah, melihat ke bawah juga. Membantu, mengulurkan tangan, karena kalau hanya pemerintah saja tidak cukup. Sebab masyarakat kita lebih dari 300 juta masyarakat. Pemerintahnya hanya mungkin sekitar 1/50 atau 1/100% dari itu. Maka butuh pengusaha, butuh orang-orang lain, ibu-ibu yang memang punya kelebihan atau apa. Kita jangan memberikan langsung makanan aja atau apa, tetapi kita memberikan pancingan aja supaya mereka yang orang-orang yang menurut pandangan mata kita agak sedikit ke bawah bisa juga terangkat sama-sama, tidak ada kekhawatiran lagi bahwa jangan sampai besok kita makan apa ya, tapi kan nggak boleh keluar rumah nih, gimana caranya ya? Aduh, minjam ke orang bunga bank susah, atau sekarang pemerintah bilang ada nih keringanan untuk masyarakat UMKM supaya bisa dapat pinjaman untuk berbisnis. Tapi begitu sampai di tempat yang dimaksud sulit sekali gitu. Justru yang dilihat yang kalangan the have gampang sekali dikasih pinjaman, tapi yang menengah ke bawah sulit sekali gitu. Nah, mungkin mesti berubah pandangannya, filosofi dan pandangan pemerintah sebagai negara yang berpatokan kepada Pancasila, bahwa sila ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus dijalankan.
kemudian kesejahteraan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa itu harus kita lihat bahwa yang dimaksud di situ ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita semua sama punya agama, sehingga harus dibikin supaya masyarakat nyaman, tidak rasa takut satu dengan yang lain, semuanya sama gitu. Itu yang saya inginkan sebenarnya, harapan saya. Itu juga salah satunya kenapa saya masuk pendidikan hukum, Mbak. Seperti itu. Memang itu penting sekali, Bu. Krisis keadaan seperti ini saya akan bicara bersama-sama ya, Bu ya. Betul. Oke, daftar pertanyaan saya sudah selesai, Bu. Tapi Ibu ada yang ingin Ibu sampaikan untuk audiens Women's Obsession maupun para pembaca nanti, silakan. Oke. Untuk pembaca Women Obsession, majalah ini saya bukan promosi, tapi saya sudah pelajari kemarin-kemarin, memang bagus isi-isinya, patut untuk dibaca. Ada Women Obsession, ada Men Obsession, saya lihat. Di situ juga dari majalah itu kita bisa melihat lebih detail sosok-sosok orang-orang yang mungkin kita tidak kenal tadinya atau kita belum bisa lihat. Kita bisa baca di situ, kita bisa lihat orang-orang tersebut sehingga kita bisa mengambil mana sih yang mau jadi panutan kita untuk kesuksesan kita juga gitu. Jadi membaca adalah hal yang sangat baik untuk kita semua. Melihat dunia tidak perlu keluar negeri, tetapi kita membaca. Sehingga kita bisa melihat dunia pada saat sekarang, dunia pada saat dulu-dulu gitu, orang-orang dulu sebelum kita. Itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih sudah menginspirasi. Terima kasih.